Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Jakpreneur perempuan, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu sehat, dalam keadaan sehat, dan kalau lagi gremeng-gremeng dikit, mudah-mudahan segera pulih ya. Jangan lupa untuk minum vitaminnya supaya kita tetap sehat selalu. Teman-teman Jakpreneur perempuan, kita sampai di pekan terakhir di sesi curhat Jakpreneur perempuan. Ini kerjasama Prospera dan Jakpreneur. Dan di pekan ini kita akan membahas banyak tentang perizinan, pembiayaan, membangun kemitraan, dan pemasaran online. Tapi hari ini kita akan khusus membahas tentang izin usaha, izin edar, sampai mengulik masalah perpajakan UMKM. Tapi sebelum saya memulai dan memperkenalkan narasumber kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari panitia. Ini kayak kalau di masjid ada pengumuman dari pengurus masjid nih kayaknya. Jadi kita kawan-kawan Jakpreneur yang ketinggalan acara yang minggu-minggu lalu karena kesibukan mengurus UMKM, yang ketinggalan acara video recordingnya sudah bisa disimak di WUFA ya, dan silahkan masuk melalui agenda, pilih tanggal dan judul, terus ada video recorded yang sudah disampaikan di sana. Juga ada semua bahan dalam bentuk PDF, juga bisa diakses di WUFA. Itu ya, ibu-ibu. Jadi kan selama ini kalau kita ketinggalan atau di ruang chatroom tuh selalu banyak yang tanya bahannya di mana, kita sudah masukin semuanya di WUFA. Jadi silahkan klik agenda, kemudian cari di tanggal di mana ibu-ibu membutuhkan video dan juga bahan presentasi. Nah, diskusi pekan kemarin, itu banyak muncul pertanyaan tentang izin edar, izin usaha, dan sebagainya. Mengantongi izin usaha, ini akan mempermudah Jakpreneur perempuan yang punya UMKM dalam aktivitas bisnis. Izin ini dibutuhkan ketika kita berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan untuk cari modal tambahan, kemudian untuk bisa melindungi usaha secara hukum, dan juga izin edar itu berkaitan sangat penting dengan pangan keselamatan pangan yang kita produksi. Dan juga ada sertifikasi halal. Nah, kawan-kawan Jakpreneur, saya mau memperkenalkan kita langsung saja untuk mendengarkan presentasi penjelasan dari para narasumber kita. Saya punya ada 4 narasumber di sesi pertama. Nanti ada 1 narasumber di sesi kedua. Kita ke sesi pertama, ada Ibu Tri Wagianti. Beliau adalah APT Jabatan Subkoordinator Subkelompok Substansi Sertifikasi. Selamat siang Ibu Tri Wagianti. Selamat siang, Mbak. Dari BP POM-nya, Bu ya. Saya ketinggalan tadi BP POM-nya. Terima kasih. Kemudian Pak Rinaldi, saya mau ngecek lagi apakah Pak Rinaldi sudah ada di ruangan. Kita nanti akan mendengarkan penjelasan Pak Rinaldi. Baik, Mbak Nita, apa kabar? Kabar baik. Pak Rinaldi ini kawannya saya ternyata, Ibu Mega. Iya, benar, Mbak Nita. Oke, Pak Rinaldi, Kepala Seksi Penyuluhan DPM PTSP DKI Jakarta. Selamat siang, Pak. Kemudian Ibu Dasa Pertiwi, tapi kita panggilnya Ibu Yanti, karena katanya kalau pakai nama Dasa Pertiwi nanti UMKM Jakpreneur Jakarta nggak kenal. Ibu Yanti, selamat siang. Selamat siang, Ibu Nita. Alhamdulillah bisa bertemu di arena yang amat sangat luas ini ya. Iya, rame ya, Bu. Ya rame ini, ternyata bukan ibu-ibu, ada bapak-bapak. Saya pikir hanya ibu-ibu saja, ternyata ada bapak-bapaknya juga. Bapaknya biasanya pendamping dan juga dari kawan-kawan. Ibu Dasa Pertiwi atau Ibu Yanti adalah Wakil Ketua Tim Pelaksana Sertifikasi Halal UMKM LPPOM MUI. Kemudian Pak Hari Sulitiono, APT Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pak Hari, selamat siang. Masih di mute Bapak. Nah, halo Pak, siap ya Pak ya? Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan nanti di sesi kedua kita akan bicara tentang perpajakan UMKM, NPWP UMKM bersama Pak Yuda Wijaya, Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Bu Nita. Kalau ini masih aman kok Pak, nggak kedengeran ketok-ketoknya. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai. Terima kasih banyak. Saya mau ke Ibu Tri Wagianti.
dari BP POM untuk menjelaskan terlebih dahulu perizinan tentang BP POM ini apa sih Bu sebenarnya, kemudian bagaimana syarat untuk mendapatkannya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Tri. Terima kasih. Baik. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal. Senang sekali kita bisa berjumpa di sesi siang ini. Saya mewakili Balai Besar POM di Jakarta. Nanti kita ada video untuk menjelaskan tahapan apa saja yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka mendapatkan nomor izin edar pangan. Silahkan videonya. Ibu belum. Baik, ya, siap. Baik, kita lanjut sedikit. Tadi sudah ada penampilan video yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nomor izin edar pangan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kenapa sih perlu nomor izin edar gitu ya, Bapak Ibu? Dari tampilan yang Mbak Nita sampaikan bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu yang bergabung pada siang hari ini adalah usaha UMKM pangan. Jadi mengapa kita perlu punya nomor izin edar? Tentunya itu terkait dengan jaminan keamanan produk yang Bapak Ibu edarkan kepada masyarakat. Jadi nomor izin edar itu memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan cara produksi yang benar dan kemudian penggunaan bahan-bahan yang tidak berbahaya dalam pangan. Oleh karenanya, penggunaan nomor izin edar menjadi wajib ketika Bapak Ibu mengedarkannya ke masyarakat. Nah, sepintas saya akan jelaskan sedikit bersama dengan saya. Pada hari ini sudah ada Pak Rinaldi dari DMPTSP, kemudian ada Bapak Hari dari Dinas Kesehatan. Nah, kapan Bapak Ibu perlu mengajukan nomor izin edar ke Badan POM? Kapan Bapak Ibu perlu mengajukan nomor izin edar ke PTSP seperti itu untuk mendapatkan nomor izin edar PIRT? Tentunya nanti berkaitan juga dengan suku dinas kesehatan setempat di mana Bapak Ibu memproduksi pangan. Jadi untuk gambaran secara singkat, yang pertama Bapak Ibu perlu mengenali nih produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan. Apakah produknya adalah pangan segar, atau pangan siap saji, atau pangan olahan. Kalau pangan segar, Bapak Ibu mengurus izinnya ke OKKP. Kalau pangan siap saji, Bapak Ibu mengurusnya sertifikat layak sehat. Siap saji itu apa ya? Pangan yang umur simpannya kurang dari 7 hari. Nah, itu Bapak Ibu perlu memiliki izin yang namanya sertifikat layak sehat. Nah, yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu punya produk sebagai pangan olahan, di mana umur simpannya lebih dari 7 hari.
ketika umur simpannya dari 7 hari, ini kita bagi dua lagi, apakah pangan itu resiko rendah dan Bapak Ibu masih memproduksinya di rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan nomor izin edar PIRT atau pangan industri rumah tangga. Sedangkan ketika pangan itu dengan kategori sedang sampai dengan risiko tinggi, maka Bapak Ibu wajib untuk mendaftarkan pangan itu ke Badan POM. Tadi kita sudah lihat bagaimana tata cara untuk mendapatkan nomor izin edar. Yang pertama akan dilakukan pemeriksaan sarana oleh balai, jadi akan dilakukan periksa tempatnya dulu, apakah tempatnya memadai. Dan yang kedua, tahapannya adalah mendaftarkan nomor izin edar melalui e-registrasi pangan. Selanjutnya, dari paparan tadi, dari video yang sudah disampaikan, nanti tahapan-tahapannya bisa terlihat Bapak Ibu berapa lama Bapak Ibu akan mendapatkan nomor izin edar itu, mulai dari permohonan sampai dengan nomor izin edar diterbitkan. Nah, kita mari sama-sama menjaga pangan yang beredar dengan mendapatkan nomor izin edar, baik itu melalui PIRT, melalui Badan POM, ataupun juga melalui OKKP. Demikian dari Balai Besar POM di Jakarta. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih Ibu Tri, terima kasih, tetap semangat. Saya berikutnya ke izin usaha. Nanti kita memanggil Pak Rinaldi, Kepala Seksi Penyuluhan DPM PTSP DKI Jakarta. Pak Rinaldi, silakan Pak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jakpreneur Perempuan dan juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Mbak Nita. Ini keren sekali nih acara hari ini, banyak sekali nih narasumber yang disatukan gitu ya. Ini jarang sekali nih ini terjadi. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa belajar mengenai perizinan dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha mikro dan kecil. Saya akan lanjut dengan paparan terkait dengan perizinan berusaha usaha mikro dan kecil. Next. Nah, ini ada dasar hukum yang Bapak Ibu bisa pelajari. Mungkin saya tidak terlalu banyak di dasar hukum ini karena waktu kita yang cukup terbatas. Lanjut. Nah, ini definisi dari usaha mikro dan kecil. Jadi usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Lalu selain usaha mikro, ini juga ada usaha kecil. Nah, ini Bapak Ibu juga saya lihat salah satu pesertanya ini juga dia memiliki usaha kecil, yaitu adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria dari usaha kecil. Lanjut. Nah, ini mungkin kita agak lebih mengkerucut lagi. Nah, ini adalah kriteria dari usaha mikro dan kecil, yaitu usaha mikro itu dengan modal usaha kurang dari 1 miliar. Lalu juga ada penjualan tahunannya itu kurang lebih itu sampai dengan 2 miliar. Lalu untuk usaha kecil dengan modal usaha 1 sampai dengan 5 miliar. Lalu penjualannya 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Lalu di atasnya, maka itu akan masuk ke dalam usaha menengah. Lanjut, tadi seperti yang sudah disampaikan, contoh-contohnya untuk usaha kecil. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu yang berada dalam ruang Zoom ini juga salah satu pemilik dari usaha-usaha kecil dan usaha mikro sebagai berikut. Ini yang termasuk dalam jenis dari usaha mikro dan kecil. Ini yang bisa mengajukan perizinan UMK. Salah satu adalah toko, ada pedagang kaki lima yang berkeliling, seperti tukang sayur, buah, dan ini juga bisa mendapatkan izin usaha begitu. Lalu juga ada catering rumahan, pangkas rambut dan sauna, ini juga yang sudah mulai bisa buka nih kata Pak Presiden semalam ya. Kita lanjut ke selanjutnya nih Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini ada 28 jenis kegiatan yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil yang bisa mendapatkan izin usaha mikro dan kecil. Kita next. Nah, kenapa sih kita penting memiliki izin usaha? Nah, setidaknya ada 5 alasan mengapa pengusaha begitu ya, pelaku usaha memiliki izin usaha. Nah, itu pertama,
usaha yang memiliki izin ini akan mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu juga usaha yang memiliki izin ini lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha. Karena izin usaha ini kerap menjadi salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan modal perbankan. Lalu juga usaha yang memiliki izin ini akan lebih mudah ikut serta dalam tender. Lalu juga alasan keempat adalah usaha lokal yang memiliki izin ini memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya hingga ke tingkat internasional. Dan yang kelima adalah dengan memiliki izin usaha, maka kredibilitas usaha Anda baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan mungkin alasan yang keenam adalah kenapa pelaku usaha itu butuh mendapatkan izin usaha? Karena dengan adanya izin usaha, maka kita dapat mendapatkan database terkait dengan pelaku usaha tersebut. Begitu. Jadi ketika banyak pelaku usaha mengurus izin, maka pemerintah itu dapat mendapatkan sebuah kebijakan-kebijakan atau juga peraturan-peraturan terkait yang dilakukan untuk mengatur kegiatan izin usaha tersebut. Lanjut. Nah ini perizinan usaha mikro dan kecil. Izin usaha mikro dan kecil atau IUMK di DKI Jakarta ini dapat diurus melalui jakevo.jakarta.go.id dan juga oss.go.id. Ini kedepannya kita akan melakukan integrasi dengan OSS, namun saat ini untuk izin usaha mikro dan kecil menggunakan jakevo.jakarta.go.id. Lanjut. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini, kita menyadari bahwa memang pelaku usaha mikro dan kecil ini merupakan sebuah artinya terdampak gitu ya, terdampak terkait dengan pandemi ini, tetapi juga kita punya pengalaman yang berharga di tahun 98 bahwa usaha mikro dan kecil atau UMKM ini juga menjadi pahlawan ketika terjadi krisis ekonomi. Oleh karenanya kita harus memberikan relaksasi atau kemudahan perizinan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Lanjut. Nah, bentuk relaksasi pemberian izin usaha mikro dan kecil ini dilakukan yaitu untuk sektor usaha yang paling terdampak terhadap masa pandemi COVID-19. Nah, ini peraturannya ini berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah nomor 56 tahun 2020 tentang pelaksanaan kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB bidang usaha mikro dan kecil, mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lanjut. Nah, ini kita akan lihat dulu nih, sebelum adanya relaksasi, maka pelaku usaha mikro dan kecil ini lalu juga secara online melalui jakevo.jakarta.go.id, lalu kemudian izin diterbitkan. Ini jika tidak ada relaksasi. Nah, kita akan lanjut ke slide yang jika relaksasi. Nah, jika relaksasi, maka persyaratan yang tadi dibutuhkan itu akan dibantu oleh petugas kami yang diberi nama adalah antar jemput izin bermotor atau AJIB. Nanti akan ada petugas AJIB yang akan mendatangi lokasi usaha para pemohon ini, para pelaku usaha untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto dan lain sebagainya. Nah, ini polanya jadi sudah dibantu asistensi atau pendampingan oleh petugas AJIB dan ini adalah gratis Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sobat jakpreneur perempuan, bentuk relaksasi dari kemudahan ini yaitu adalah adanya surat permohonan. Nah, ini surat permohonan itu tidak perlu lagi dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, jadi langsung diinput oleh petugas AJIB. Lalu juga ada pas foto. Nah, pas foto ini yang akan difotokan oleh petugas AJIB. Lalu KTP juga langsung difoto, lalu ada NPWP. Nah, NPWP ini bisa diganti jika punya bisa diserahkan, jika tidak memiliki NPWP ini bisa diganti dengan surat pernyataan. Lalu ada bukti kepemilikan sewa, ini juga bisa dilakukan dengan surat pernyataan jika tidak memiliki bukti kepemilikan atau sewa tempat tersebut, dan juga surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasi adalah bagi yang memiliki bisa langsung diberikan, lalu bagi yang belum memiliki ini juga bisa tetap dikeluarkan izinnya begitu. Lalu juga ada NIB. Nah, NIB ini tidak dipersyaratkan untuk masa relaksasi ini berdasarkan SE nomor 35 tahun 2018. Lalu juga ada foto lokasi usaha. Nah, ini juga akan difoto langsung oleh AJIB. Jadi memang
Kenapa ini disebut dengan relaksasi? Karena memang biasanya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mengurus perizinan, itu yang susah tuh menyiapkan berkas-berkasnya begitu ya. Jadi dengan adanya relaksasi ini akan dibantu nih pendampingan oleh Ajib begitu. Lanjut. Ya, ini ada masa berlaku yang berbeda untuk masa berlaku dari relaksasi UMK ini itu 5 tahun. Izinnya itu berlaku jika pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan administrasi UMK relaksasi, lalu juga memiliki surat rekomendasi dari SKBD Pembina atau Lurah, dan berlokasi pada subzona yang sesuai dengan peruntukan. Ini masa berlaku UMK-nya 5 tahun. Namun akan berlaku 1 tahun jika para pelaku UMK ini tidak berada di lokasi sesuai dengan zonasi. Namun tetap kita terbitkan izinnya, namun masa berlakunya hanya 1 tahun. Lalu juga bagi PUMK yang tidak memiliki rekomendasi, ini juga akan berlaku UMK-nya hanya 1 tahun. Next. Nah ini cara mengajukan IMB relaksasi. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke pelayanan.jakarta.go.id, lalu pilih pesan AJIB, lalu isi dokumen-dokumen atau yang seperti di layar Bapak Ibu, lalu diisi di mana sih tempatnya. Nah, ntar petugas AJIB akan datang. Nah ini namun bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Jakpreneur, ini biasanya kita dapat daftar dari Dinas PPK UKM, lalu petugas AJIB yang akan langsung mendatangi Bapak Ibu di lokasi usaha tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kemudahan perizinan di Jakarta itu selain UMK, tentunya DPMPTSP ini juga mengeluarkan perizinan-perizinan lainnya. Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu sudah mudah karena kita sudah memiliki 316 service point yang tersebar di seluruh DKI Jakarta di kantor kelurahan, kecamatan, dan juga seperti saat ini saya berada di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Dan selain itu juga tadi sudah disampaikan bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini banyak sekali nih mengeluarkan inovasi-inovasi layanan yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah AJIB dan juga inovasi-inovasi lainnya seperti tadi perizinan online melalui JakEvo. Lanjut, nah Bapak Ibu kalau ingin menghubungi kami, begitu bingung dengan perizinan yang ada di Jakarta dan juga bingung cara ngurus izinnya, ini bisa dihubungi 500-164. Juga bisa melalui live chat, melalui pelayanan.jakarta.go.id, ntar klik di situ menu live chat, lalu juga bisa melalui email, yaitu di komunikasi-informasi.dpmptsp@jakarta.go.id. Lalu juga kalau biasanya ini pelaku UMK ini sudah mulai melek teknologi nih, sudah punya Instagram, ini bisa juga nih DM ke Instagram @layananjakarta. Pasti petugas kami akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin demikian Mbak Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rinaldi. Saya langsung mau iklan 1500-1464. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anita. Saya mau langsung ke Ibu Yanti. Ibu Yanti silahkan Ibu. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jakpreneur. Hari demi hari saya bertemunya dengan Jakpreneur. Kemarin saya bertemu, besok juga saya bertemu dengan Jakpreneur. Jadi mungkin sahabat saya adalah sahabat Jakpreneur sekarang ya, yang lebih top ya. Baik, saya dari LPPOM MUI. Mungkin LPPOM itu agak sedikit susah ya sebetulnya, Lembaga Pengkajian Obat, Makanan ya, dan Kosmetik. Kira-kira begitu ya, MUI. Jadi kami di bawah MUI. Kami bergerak sebagai lembaga pemeriksa halal sekarang. Status kami sekarang sebagai lembaga pemeriksa halal. Jadi sebelum 2 tahun yang lalu, tanggal 17 Oktober, halal di Indonesia itu sudah dimandatori oleh pemerintah, Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah fokus dengan pemerintah, tidak dengan LPPOM. 2 tahun yang lalu, semua pendaftaran ada di LPPOM MUI. Pendaftaran, sertifikat semua keluar dari LPPOM MUI. Tapi sejak tanggal 17 Oktober berbeda. Ya, seperti itu. Baik, silahkan mungkin slide-nya ditampilkan. Nih ya, jadi proses sertifikasi halal produk UMKM. Jadi saya ini sebagai auditor di LPPOM MUI bergeraknya khusus di bidang UMKM, Bapak Ibu ya.
Kami tidak menangani perusahaan-perusahaan besar-besar begitu, tidak. Jadi ada lagi spesial yang untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi memang saya cocok sekali kalau bergabung dan Mbak Nita mengundang kami di sini begitu ya untuk berbicara mengenai UMKM. Baik, silahkan lanjut. Jadi kami hanya mempunyai 2 slide saja, tapi insya Allah komunikatif ya, insya Allah bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi dasarnya apa sih? Mengapa sertifikat halal itu penting? Mengapa Bapak Ibu harus mendaftarkan produknya untuk dihalalkan? Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Yang halal itu jelas Bapak Ibu. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, itu jelas tidak dibutuhkan sama sekali sertifikat halal ya. Kemudian yang haram juga jelas Bapak Ibu. Yang haram itu ada di Al-Qur'an, ada di hadis begitu ya. Ada di Al-Qur'an dan ada di hadis ya. Seperti yang dikatakan Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu fil ardi halalan thayyiba wa tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, di situ dikatakan jelas sekali ya Bapak Ibu. Hai sekalian manusia. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini ya, makanlah makanan yang halal lagi baik. Itu ya sudah jelas sekali ada di Al-Qur'an ya. Dasarnya ada di Al-Qur'an, dan yang haram juga sudah jelas ada di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 173 Bapak Ibu. Yang haram juga jelas, yang haram itu hanya sedikit Bapak Ibu. Hanya sedikit sekali ya, seperti babi, kemudian minuman, khamar, kemudian hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, kemudian darah dan bangkai. Itu jelas. Tapi khusus untuk ikan yang ada di laut itu semuanya tidak membutuhkan sertifikat halal. Begitu ya. Jadi tadi seperti apa yang dikatakan tadi dengan Ibu Tri sebagai untuk keamanan pangannya begitu ya, kalau kami bergerak di kehalalannya. Sebetulnya kami berdampingan dengan BPOM gitu ya. Ketika keamanan pangannya sudah close, sudah beres, kami tinggal mengurus halalnya saja begitu ya. Amat sangat mudah. Nah, kemudian juga di sini juga sudah ada di pemerintah dikatakan di Undang-Undang Nomor 33 Bapak Ibu mengenai jaminan produk halal. Ya. Di sini juga sudah jelas sekali ya. Sudah jelas dikatakan pada pasal 1, produk ya, produk semua yang beredar di Indonesia wajib dihalalkan ya, seperti itu ya, harus dihalalkan. Ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2000, ada di Undang-Undang Nomor 33 2014. 2014 kemudian berlaku tahun 17 Oktober tahun 2019 dan mulai berlaku nanti tanggal 17 Oktober 2024 khusus makanan dan minuman Bapak Ibu. Ya, tadi karena lembaga pemeriksa itu namanya produk ya Bapak Ibu. Produk itu bukan hanya makanan dan minuman saja, seperti obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, barang gunaan ya, barang gunaan seperti tas, kemudian ikat pinggang yang Bapak Ibu pakai itu juga termasuk di dalamnya. Tapi untuk yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 wajib dihalalkan itu yang halal ya Bapak Ibu ya, tapi di undang-undang juga ada yang undang-undang pasal 26 itu dikatakan ketika memang tidak dihalalkan tidak apa-apa, yang penting jelas. Yang penting jelas ada logonya kepala babi atau tidak dihalalkan begitu ya. Untuk restoran dan yang lain-lainnya semuanya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu di sini mulai dari sekarang cobalah memakan makanan yang halal ya. Tadi sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan di hadis sudah dijelaskan. Di hadis juga makanlah makanan ya yang halal dan jauhilah yang haram. Dan jauhi pula yang subhat ya. Apa itu subhat? Subhat itu produk Bapak Ibu yang sekarang diproduksi di tempat Bapak Ibu. Kenapa subhat? Karena subhat itu jadi remang-remang Bapak Ibu ya, abu-abu ya, antara halal dan haram. Ketika Bapak Ibu membuat produk, ditambahkan apa? Misalnya Bapak Ibu membuat keripik ya, keripik singkong. Singkong kan umbi-umbian, itu kan halal. Tapi pada saat proses Bapak Ibu dimasuki oleh bahan baku yang belum jelas kehalalannya. Nah, itu dikatakan subhat. Jadi produk Bapak Ibu yang diproduksi sekarang ketika Bapak Ibu belum mendaftarkan halal, berarti produk Bapak Ibu adalah subhat. Dikatakan ya di hadis Bukhari, kalau kita memakan makanan yang subhat itu juga haram. Seperti itu ya. Amat sangat jelas ya. Baik, saya akan jelaskan mengenai prosedurnya ya, tata caranya. Silahkan dilanjut. Nah, di sini agak kurang jelas ya ininya, layarnya ya. Operatornya kurang jelas. Tapi saya nggak apa-apa, saya hafal ya. Jadi Bapak Ibu, tadi seperti apa yang bagian perizinan tadi,
dikatakan bahwa NIB, kenapa begitu tadi ya, saya kurang begitu mendengarkan tadi ya NIB, tapi khusus untuk halal Bapak Ibu wajib mempunyai NIB. Modal pertama itu adalah NIB Bapak Ibu, nomor induk berusaha. Ketika masuk ke halal wajib mempunyai NIB dulu. Setelah mempunyai NIB, karena sekarang itu pintunya hanya satu ya, halal itu pintunya hanya satu Bapak Ibu, di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama, begitu ya. Setelah prosesnya awal dari BPJPH, keluar juga dari BPJPH. Daftarnya Bapak Ibu ke BPJPH, keluar sertifikatnya juga dari BPJPH, seperti itu ya. Begitu sebetulnya ya, mudah sekarang sebetulnya. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau sudah mempunyai NIB, silahkan daftar ke Si Halal melalui ptsp.halal.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu silahkan daftar di situ ya. Daftar, syarat-syaratnya juga banyak, tinggal dibaca. Ya, sudah komunikatif ya, Si Halal juga sudah komunikatif. Silahkan isi upload data SJH, silahkan upload data bahan, silahkan upload dan yang lain-lainnya ya. Ada 7 ya, kalau nggak 11 kalau nggak salah, begitu ya, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah daftar, maka akan mendapatkan secari kertas namanya surat tanda terima dokumen Bapak Ibu. Nah, surat tanda terima dokumen itu yang bisa masuk langsung didaftarkan ke LPPOM kami sebagai lembaga pemeriksa, begitu ya. Jadi setelah daftar ke BPJPH tadi, ke Si Halal, kemudian Bapak Ibu memenuhi syarat semuanya, diperiksa, kemudian mendapatkan surat tanda terima, masuklah ke lembaga pemeriksa. Setelah masuk ke lembaga pemeriksa, karena sekarang masih dalam masa transisi, sistemnya belum link begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan tahun depan sudah link, Bapak Ibu langsung daftar ke BPJPH, langsung datanya bisa dilihat oleh kami sebagai lembaga pemeriksa. Tapi sekarang belum ya, jadi mohon maaf sekarang masih daftar ada 2 pintu ya. Sementara Bapak Ibu silahkan daftarkan juga ke LPPOM MUI. LPPOM MUI bagaimana? Gampang Bapak Ibu ya, tinggal masuk saja ke halalmui.org. Kalau Bapak Ibu di provinsi, daftarkanlah yang ada provinsinya, ada tulisan provinsinya. Kalau yang pusat silahkan daftarkan ke pusat ya. Setelah daftar, maka akan kami proses. Di situ ada penguploadan dokumen ada 11 kriteria SJH. Jadi kami itu lembaga yang sudah terakreditasi 17065 ya Bapak Ibu ya. Satu-satunya lembaga sertifikasi halal yang sudah terakreditasi oleh KAN, begitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke Serol, namanya Serol itu sertifikasi online ya Bapak Ibu. Masuk ke situ, kemudian Bapak Ibu silahkan membuat akun. Setelah membuat akun, ada pendaftaran di situ. Nah, sudah daftar, maka masuklah ke pengisian data, pengisian dokumen-dokumen. Setelah pengisian dokumen-dokumen semuanya itu dokumen-dokumennya ada 11 kriteria SJH. Kami mengikuti peraturan HAS 23.000 dan food safety. Food safety-nya dipegang oleh BPPOM. Kalau misalnya sudah mempunyai seperti izin MD gitu ya, itu kami tidak akan cek lagi untuk keamanan pangannya, begitu ya, tidak akan kami cek. Tapi untuk IKM yang belum memiliki dan mungkin tidak masuk ke MD, mungkin ada yang mempunyai laik sehat, kami mengikuti laik sehat. Kemudian kalau ada PIRT, kami mengikuti PIRT, begitu ya, untuk keamanan pangannya ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi dokumen semuanya sudah penuh, maka akan kami cek ya. Akan kami cek, setelah itu baru Bapak Ibu silahkan membayar akad biaya. Nah, setelah akad biaya sudah begitu, baru akan dijadwalkan audit. Nah, audit dilakukan biasanya setelah 3 hari pembayaran akan dijadwalkan audit ya. Akan dijadwalkan audit setelah tidak ada kelemahan sama sekali, data-datanya sudah close semuanya, maka akan dibawa ke rapat komisi fatwa Bapak Ibu. Setelah masuk ke rapat komisi fatwa, maka akan keluarlah namanya ketetapan halal dan status sistem jaminan halal ya. Seperti itu, ketetapan halal itu yang digunakan oleh BPJPH tadi untuk mengeluarkan sertifikasi halal ya. Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan ketetapan halal dan sudah mendapat surat tadi STTD tadi ya, Bapak Ibu silahkan meng-email ke sertifikasi BPJPH, maka akan dapat, atau masuklah ke Si Halal tadi. Di situ nanti akan dilihat, tinggal klik saja sudah keluar sertifikat halalnya. Ya, begitu ya kira-kira. Jadi
semuanya dari pintu 1 masuk keluar juga ke pintu 1. Jadi kami ini lembaga pemeriksa ini hanya sebagai dapurnya saja begitu ya. Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup, nanti silahkan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya lebih banyak lagi ya. Terima kasih banyak Bu Nita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, kami sudah melis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi halal, IOMK, ini sudah banyak BPOM. Selanjutnya saya mau ke Pak Hari. Pak Hari, monggo Pak, silakan membantu kami untuk menjelaskan tentang kefarmasian itu apa saja yang diperlukan untuk izin edar juga ya Pak ya, Pak IRT. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ternyata tidak hanya jakpreneur perempuan ya, jakpreneur laki-laki juga ada. Dan pastinya semua sangat bersemangat karena sampai dengan saat ini kita mengikuti ada 204 ya sampai hari ini, sampai dengan sekarang. Jadi terima kasih Mbak Anita atas undangannya. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayah DKI Jakarta sangat komitmen untuk meningkatkan untuk memberdayakan UMKM khususnya terkait dengan PIRT yang ada di dalam pembinaan atau pengawasan di kami di farmasian Dinas Kesehatan dan juga jajaran kami di Sudinatan. Mungkin bisa slide presentasinya izin. Di sini juga banyak narasumber yang sangat berkompeten, jadi alhamdulillah jadi bisa saling melengkapi, bisa saling berkumpul sehingga nanti kalau ada pertanyaan kita bisa jawab bareng-bareng sehingga dapat mendapatkan sesuatu yang dapat mendapatkan hal yang baik setelah pertemuan hari ini. Tentang produk pangan industri rumah tangga atau PIRT, kami juga tidak lupa mengingatkan karena saat ini masih pandemi, tidak lupa harus menjaga 3M. Kami pun karena maaf masih ada di kantor juga, sehingga saya juga menggunakan masker, izin. Kemudian juga 3T tetap dijalankan, testing, tracing, atau mencari pasien yang kontak erat dan juga treatment atau pengobatan bila memang orang atau masyarakat terkena COVID. Dan juga mungkin kami mengingatkan di DKI Jakarta, kita target semua masyarakat di DKI Jakarta sudah harus mendapatkan vaksinasi sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, termasuk umur di atas 12 tahun, itu silakan dapat melakukan vaksinasi, baik melalui sistem Jaki ataupun ke puskesmas, ataupun tempat pelayanan vaksinasi. Jadi dengan target tersebut diharapkan kita dapat terhindar atau dapat menuntaskan COVID atau pandemi saat ini. Silakan lanjut. Pak Hari boleh dibantu Pak, barangkali suaranya tidak jelas kalau menurut. Terima kasih. Ya, halo. Ya, lebih baik Pak. Ya, makasih banyak. Mohon maaf. Tadi sudah kami jelaskan juga tentang pandemi COVID-19 saat ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Semua elemen pastinya akan berdampak, sehingga pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kembali perekonomian dengan memberikan relaksasi pada UMKM. Khususnya dalam hal ini adalah PIRT atau pangan industri rumah tangga, sehingga UMKM dapat memproduksi RPIRT secara legal, bermutu, dan manfaat. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang pada saat mengedarkan produk kepada pihak ketiga, pada orang lain, tetap harus syarat-syarat legal harus terpenuhi, yaitu harus memenuhi standar atau memenuhi mutu, kemudian juga aman, karena yang mengkonsumsi bukan hanya orang dewasa, tetapi juga segala umur, kemudian dan segala kondisi, orang sehat, orang sakit pun mengkonsumsi, sehingga dipastikan harus memiliki keamanan dan bermutu atau memiliki standar. Lanjut. Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kesehatan di Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Dalam hal ini PIRT jelas dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana PIRT. Kemudian penyuluhan keamanan pangan. Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi syarat
bila Bapak Ibu sekalian akan mengajukan izin PIRT. Jadi sebelum melakukan izin PIRT, Bapak Ibu harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP yang dilakukan oleh suku dinas kesehatan, tidak hanya terpaku hanya di daerah Bapak Ibu sekalian, bisa mengikuti di seluruh Indonesia karena sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini berlaku ke seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti di daerah lain, misalnya di Bogor, itu dapat diajukan izinnya untuk PIRT di tempat Bapak Ibu melakukan usaha. Kemudian kita tetap melakukan koordinasi, ada teman-teman dari PTSP kecamatan yang akan nanti akan melakukan penilaian teknis bersama yang saat ini kita lakukan secara online untuk menjaga tadi karena saat ini juga PPKM, sehingga tetap dilakukan penilaian teknis bersama apakah tempat pengolahan dalam hal ini dapurnya apakah memenuhi syarat atau tidak, karena kami pun bertanggung jawab bukan hanya kepada pelaku usaha tapi bertanggung jawab pada masyarakat pada umumnya untuk menjaga agar kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk PIRT itu tidak mengalami gangguan. Lanjut lagi. PIRT dalam Permenkes 14 2021 masih fresh sekali Permenkes ini, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan ruko dengan peralatan pengolahan manual atau semi otomatis. Jadi memang hanya jadi hanya dikhususkan untuk yang di rumah. Jadi kalau yang sudah tempatnya sudah bukan di rumah lagi, mohon maaf bukan masuk kriteria PIRT karena tadi keterangannya adalah untuk rumah tangga. Kemudian juga melakukan semi otomatis atau manual. Jadi kalau yang sudah otomatis itu juga bukan masuk kriteria PIRT, nanti masuk ke tadi yang dijelaskan oleh Bu Tri atau masuk ke Balai Besar POM atau Badan POM. Nah, persyaratan sarana PIRT-nya adalah pertama harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Ini sebagai syarat yang wajib, kemudian pemenuhan aspek higien sanitasi. Jadi bisanya taunya kapan? Tadi setelah pihak kami dinas dalam hal ini suku dinas kesehatan dan PTSP juga ikutan dalam satu tim untuk memberikan rekomendasi apakah sudah memenuhi standar, kemudian PTSP mengeluarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau dalam hal ini izin PIRT yang itu berlaku 5 tahun dan diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Lanjut. Nah, tentang sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini diberikan kepada pemilik atau penanggung jawab usaha setelah lulus mengikuti kegiatan atau mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan dilakukan oleh tenaga penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Pada tahun kemarin dan juga tahun ini kita lakukan secara daring, jadi minimal setiap 3 bulan sekali pihak suku dinas kesehatan dalam hal ini yang sudah memiliki list nama-nama siapa aja yang akan mengikuti sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu melakukan kegiatan dengan narasumber dari Balai Besar POM dan juga teman-teman dari suku dinas kesehatan yang telah memiliki sertifikat. Jadi setelah dilakukan penyuluhan keamanan pangan ini, nanti ada proses pre dan post test. Nanti bila nilainya minimal 60, baru nanti dapat dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Dan itu menjadi dasar atau menjadi syarat untuk mengajukan izin PIRT. Lanjut lagi. Nah, sudah. Jadi untuk yang penyuluhan keamanan pangan dikeluarkan oleh suku dinas kesehatan atau kalau di tempat lain adalah dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian berlaku untuk satu nomor induk berusaha dan berlaku seumur hidup. Kemudian tadi nilai post testnya adalah minimal 60. Saya yakin kalau bila ikutan atau mendengarkan, saya yakin bisa melewati nilai post test yang 60 ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, PKP sih tujuannya apa sih? Karena kalau yang lainnya kan pastinya kalau terkait dengan kesehatan atau keamanan pastinya perlu ada sertifikat atau pelatihan. Nah, di PKP ini sebenarnya lebih simpel, lebih gampang dan pastinya harusnya tidak berbayar sama sekali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan produsen PIRT. Jadi setelah mendapatkan izin,
tanggung jawab dari si produsen atau pelaku usaha adalah untuk menjamin produk yang dihasilkan ini aman dan bermutu. Oleh karena itu perlu ada pengetahuan yang yang minimal atau dasar yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian sebagai produsen PIRT. Kemudian adalah materi tadi juga karena PIRT ini diberikan relaksasi atau diberikan kemudahan, jadi sedapat mungkin Bapak Ibu sekalian juga memanfaatkannya dengan yang benar. Maksudnya dengan ada kemudahan, kita mohon pastinya keamanan produk yang diedarkan juga memiliki standar, memiliki mutu, dan diharapkan tidak ada terjadinya misalkan keracunan kah atau efek samping dari penggunaan atau konsumsi dari makanan yang diproduksi oleh Ibu sekalian. Materinya ada, silakan bisa diikuti. Lanjut lagi. Nah, kategori PIRT tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Tri. Yang masuk dalam PIRT adalah masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruangan, bukan di suhu dingin ya. Jadi kalau yang tidak termasuk PIRT adalah wajib fortifikasi atau penambahan kandungan SNI pangan olahan, kemudian tidak boleh mencantumkan klaim karena ini makanan, tidak boleh mencantumkan klaim. Kemudian pangan impor juga tidak termasuk dalam PIRT pastinya. Kemudian proses sterilisasi itu juga tidak masuk. Pasteurisasi seperti produk susu juga nggak masuk. Frozen food walaupun dia usianya lebih dari 7 hari tetapi harus masuk dalam tempat pendingin. Jadi memang tidak masuk ke dalam PIRT. Kemudian untuk keperluan gizi khusus, kemudian bahan tambangan pangan, PIRT bisa mengandung bahan tambangan pangan yang diperbolehkan, tetapi tidak dalam kondisi melebihi batas tertentu. Kemudian pangan iradiasi dan pangan organik juga tidak termasuk dalam PIRT. Jadi memang ini hanya untuk yang diproduksi rumah tangga dalam yang tadi diproduksi dengan teknologi yang manual atau semi otomatis. Lanjut lagi. Nah, ini jenis-jenis pangan PIRT-nya silakan mungkin dapat dibaca. Intinya karena ini skala atau resikonya ringan sehingga memang bisa diberikan izin PIRT. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini label yang sering yang fokus yang diharapkan dapat diperhatikan, yaitu minimal adalah nama produknya ada. Ini di Coco Stick Cookies contohnya, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, ada keterangannya misalkan terigu, tidak perlu dengan berapa miligram, tidak perlu, yang penting ada komposisinya. Kemudian berat bersih atau isi bersihnya berapa gram, kemudian atau berapa kilogram, kemudian nama dan alamat IRTP atau produsennya, nama, alamatnya juga tidak harus detail, tapi yang penting ada alamatnya. Kemudian tanggal, bulan, atau tahun kadaluarsa, atau kalau ini di dalam PIRT baik digunakan sebelum tanggal. Jadi setelah Ibu pastinya melihat bahwa produk ini, setelah dicoba nih ternyata berlakunya misalkan sebulan atau 2 bulan, dituliskan bahwa ya expired date-nya setelah produksi Ibu kapan itu dituliskan baik digunakan sebelum tanggal berapa. Kemudian tanggal dan kode produksi, jadi ditulis juga tanggal dan kode produksi untuk menjamin bahwa bila terjadi permasalahan atau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti bisa di cross check atau bisa cek kembali kapan nih diproduksinya, kodenya bagaimana, sehingga nanti bisa dapat dilakukan penelusuran. Jangan-jangan bukan karena produknya, tapi karena mungkin si pemakannya memang memiliki penyakit yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Kemudian juga ada nomor PIRT. Nomor PIRT ini dikeluarkan oleh PTSP. Lanjut. Nah, pemenuhan aspek higiennya tadi ini sama-sama dicek, tapi minimal bangunan, fasilitas, kesehatan, dan pelaku usaha, tata cara pengolahan dan peralatan pengolahan pangannya harus baik, dan tadi ada sirkulasinya, pencahayaan. Mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah memahami. Lanjut lagi. Ini contoh dokumentasi secara simpel, misalkan ada catatan bahan bakunya, kemudian peralatan produksi apa saja, kemudian daftar bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Nanti silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada suku dinas kesehatan di wilayah Bapak Ibu sekalian, atau juga
kepada kami di Dinas Kesehatan Provinsi. Lanjut lagi. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita dalam sesi tanya jawab nanti apa yang Bapak Ibu mungkin dapat sharing, kami juga bisa dapat masukan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja pada pertanyaan. Sebagian besar ini mempertanyakan tentang syarat sebenarnya dan juga tentang izin halal. Tapi saya tertarik untuk membacakan beberapa pertanyaan. Ke Pak Rinaldi dulu. Kita ada pertanyaan, Pak. Apa bedanya NIB dengan IUMK? Silahkan, Pak. Kalau sudah punya salah satunya, apakah masih harus lengkap dua-dua ini? Baik, Mbak Nita. Ya, tadi saya memperhatikan nih para narasumber. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita. Jadi untuk NIB dan IUMK itu tentu dua hal yang berbeda. Kalau NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nah, ini bisa diajukan oleh para pelaku usaha melalui website oss.go.id. Nah, sementara untuk IUMK adalah izin usaha mikro dan kecil. Nah, ini adalah untuk mengatur kegiatan operasionalnya, Mbak Nita. Jadi kalau di NIB itu semacam kalau misalnya kita itu adalah KTP-nya begitu ya. NIB adalah semacam KTP atau nomor induk berusaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Lalu kalau IUMK-nya itu adalah izin dari operasional kegiatannya. Dalam hal ini pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan usaha mikro dan kecil. Seperti itu, Mbak Nita. Oh gitu ya, itu bedanya ya. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Saya mau pertanyaan dari Ibu Ros Rusnani. Ibu Ros punya dua usaha. Yang pertama warung sembako dan yang kedua bikin sabun. Saya harus bikin satu atau keduanya untuk izin. Ini juga menarik kalau untuk izin PIRT atau BP POM atau yang lain halal misalkan itu dihitungnya per produk atau badan usahanya yang diberikan sertifikat. Barangkali ke Pak Hari lebih dulu, Pak. Habis itu ke Bu Tri dan juga Bu Yanti. Silahkan. Ya, terima kasih, Bu Nita. Nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Renaldi karena ada perizinan juga. Izin, kalau tadi tentang kalau sembako mungkin nanti Pak Renaldi lebih clear. Kalau untuk sabun sebenarnya bukan di area PIRT ya. Dia ada namanya produk rumah tangga. Jadi sabun yang diproduksi secara skala rumah tangga itu dapat mengajukan pertama tetap mengajukan mendapatkan penyuluhannya ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti silakan dapat telepon atau silakan dapat konsultasi dengan ada di bagian namanya seksi alat kesehatan karena ini masuk dalam alat kesehatan atau bahan medis habis pakai. Di situ termasuk dalam tadi disampaikan adalah produk rumah tangga. Itu ada sabun, kemudian produk-produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan orang ya. Jadi karena ini bukan produk makanan, nanti itu masuk dalam produk PRT, nanti juga sama, tidak terlalu jauh beda. Setelah mendapatkan sertifikat penyuluhan oleh level provinsi, nanti juga mengajukan izin ke PTSP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ibu Tri, barangkali mau menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Nita. Terima kasih tadi Mas Ari sudah menjelaskan sedikit. Yang perlu kita detailkan dulu nih sabunnya apa dulu Mbak? Karena sabun itu ada yang kita kategorikan masuk ke dalam kosmetik, otomatis nanti perizinannya harus ke Badan POM. Salah satunya dia mengajukan cara produksi kosmetik yang baik. Tapi kalau memang sabunnya tadi yang sudah sempat dikatakan Pak Hari masuk ke dalam perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, nanti izinnya adalah ke Kementerian Kesehatan. Jadi memang harus dipertajam dulu nih sabunnya sabun apa begitu. Nah, mungkin apakah bisa dimungkinkan yang bertanya open mic atau seperti apa nih? Jadi nanti atau saya jelaskan sedikit untuk yang dengan Badan POM-nya. Iya, silakan jelaskan sedikit dari yang kaitannya dengan Badan POM. Baik, kalau ternyata sabun yang masuk yang diproduksi adalah termasuk kategori kosmetik begitu, berarti tahapan pertamanya Ibu harus punya tempat produksi yang terpisah dari aktivitas rumah tinggal untuk memproduksi sabun ini dulu.
Nah, Bapak atau Ibu silahkan menghubungi Direktorat Pengawasan Kosmetik di Badan POM di gedung C lantai 3 untuk melakukan diskusi denah. Setelah dapat persetujuan denahnya, nanti Bapak Ibu baru mengajukan untuk penerbitan sertifikat cara produksi kosmetik yang baik atau surat keterangan penerapan SKPA namanya. Nanti setelah itu baru melakukan notifikasi kosmetik ke Badan POM. Gitu. Jadi memang tahapannya seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang dengan Badan POM, terima kasih tadi Mas Hari juga sudah menjelaskan, yang pasti kalau dengan Badan POM, tempat produksinya harus terpisah dengan aktivitas rumah tinggal. Jadi memang punya tempat produksi sendiri, tidak bergabung dengan aktivitas rumah tinggal. Kalaupun memproduksi pangan, punya ruangan sendiri, tidak bergabung dengan dapur rumah tinggal. Seperti itu. Terima kasih Ibu Tri. Kalau ke Ibu Yanti, kalau ada 2 jenis sabun, apakah produk sertifikat halalnya harus 2 produk itu atau cukup 1? Baik, terima kasih Mbak Nita. Jadi kalau khusus untuk sertifikasi halal mungkin berbeda ya dengan BB-POM ya, dengan BPOM. Kalau kami sertifikasi halal itu berdasarkan kelompok produk, Mbak. Kelompok produk, jadi dia tuh kelompok produknya apa? Kalau kelompok produknya sabun, ada kelompok produknya tersendiri begitu. Makanan misalnya seperti daging dan olahannya, ikan dan olahannya, kemudian makanan kering, roti dan kue, restoran, seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke kelompok produk itu, silakan daftarkan semuanya. Kalau misalnya mau didaftarkan khusus untuk restoran dan catering itu dedicated ya, jadi semuanya wajib didaftarkan, tidak terkecuali begitu, semua yang diproduksi wajib didaftarkan. Tapi kalau misalnya di sini para UMKM yang bergerak di industri olahan gitu ya, misalnya seperti keripik singkong, keripik dan jus begitu, silahkan daftarkan. Yang mereknya sama harus didaftarkan semua begitu. Ketika satu produk mereknya sama, semuanya wajib didaftarkan. Kalau misalnya berbeda merek, silahkan menunggu berikutnya begitu. Seperti itu kira-kira kalau untuk halal, Bu Nita. Terima kasih Ibu Yanti. Pak Rinaldi, pertanyaannya ke Bapak nih, kalau saya punya produk, mana duluan yang harus saya urus izinnya gitu? Soalnya itu pertanyaan dari tadi, kalau saya sudah punya UMK, apalagi ya Pak? Kalau sudah punya PYRT, apalagi ya Pak? Nah, kalau Pak Rinaldi boleh bantu runutin Pak, mana duluan nih prioritas perizinan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan Jackpreneur. Silakan Pak. Baik Mbak Nita, mungkin saya akan menambahkan terlebih dahulu tadi yang pertanyaan dari Ibu Ros gitu ya, punya sembako dan juga sabun. Apa sih izin yang harus beliau miliki begitu. Namun sebelum saya membahas mengenai izin ya, saya memberikan apresiasi terlebih dahulu nih untuk Ibu Ros. Luar biasa sekali Ibu. Punya usaha sembako dan juga punya usaha sabun tersebut. Nah, untuk sembako ini bisa diurus IUMK-nya. Tadi seperti saya sudah jelaskan di awal mengenai perizinan IUMK, Ibu Ros bisa mempelajari terkait dengan IUMK tersebut lebih dalam lagi. Lalu juga untuk sabunnya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hari, lalu juga Mbak Tri dan Ibu Dasa, ini juga untuk perizinannya ini juga bisa diurus, yaitu nama izinnya adalah rekomendasi PKRT, yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, ini bisa diurus juga secara online melalui jakevo.jakarta.go.id untuk kemudian akan diteruskan kepada izin PKRT yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Lalu tadi pertanyaan Mbak Nita, ini saya langsung jawab saja. Ini banyak sekali Mbak Nita pertanyaannya ya. Terkait dengan Mbak Nita, apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ini? Yang pertama adalah yang tentunya adalah yang paling pertama harus dilakukan oleh para pelaku usaha terkait dengan izin ini ya mengikuti acara-acara seperti ini Mbak Nita menurut saya ya. Jadi banyak pengetahuan nih. Jadi banyak pengetahuan mengenai usaha saya ini mau dikemanain sih, mau dibikin apa sih gitu kan. Nah, terkait dengan izin, nah tentunya Bapak Ibu bisa mempelajari terkait dengan izin ini di website pelayanan.jakarta.go.id. Kita ada 269 jenis perizinan ini yang bisa Bapak Ibu pelajari dan 100% juga sudah bisa diajukan secara online gitu ya. Lalu apa dahulu yang harus dimiliki ya tadi kalau misalnya perizinannya adalah izin usaha mikro dan kecil, tentunya yang harus dimiliki terlebih dahulu tadi jika ingin membuat NIP maka melakukan di oss.go.id, itu ada nomor induk berusaha. Lalu ketika sudah punya NIB maka bisa melakukan izin usaha mikro dan kecil begitu ya. Ini case-nya untuk usaha mikro dan kecil. Tapi untuk saat ini relaksasi perizinan IUMK
NIB ini tidak dipersyaratkan begitu karena kita ada relaksasi, tapi sebaiknya memang para pelaku usaha mikro dan kecil ini juga memiliki NIB di website oss.go.id. Lalu setelah punya UMK, lalu apa nih yang akan dilakukan? Nah, tadi di sini ada dari BPOM, lalu juga ada dari LPPOM MUI. Jadi disesuaikan dengan jenis usaha atau jenis produk yang ingin dilakukan penjualan begitu ya, yang ingin dikembangkan usahanya. Seperti itu Mbak Nita. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Karena kita waktunya mepet sekali, Bapak dan Ibu, kita yang ada di ruangan ini kan hanya bisa punya waktu yang mepet nih, tapi masing-masing ada BPPOM, ada Dinas Kesehatan, ada MUI, kemudian PTSP, semuanya punya booth di WUFA. Jadi yang kalau sampai hari ini belum mendaftar di WUFA, buruan daftar karena pertanyaan yang detail yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan ke saya tidak mungkin bisa disampaikan atau dijawab semua oleh Bapak dan Ibu narasumber kita, tapi bisa di booth-nya gitu. Ada barangkali saya satu pertanyaan terakhir ke Pak Rinaldi, relaksasi ini sampai kapan Pak? Supaya kita tahu nih mau ngancang-ngancangnya sampai kapan gitu menyiapkannya. Ya, untuk relaksasi perizinan UMK ini kita lakukan selama pandemi COVID-19. Jadi selama pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka relaksasi perizinan ini juga masih tetap berlaku. Begitu Mbak Nita. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Singkat, Pat. Ada untuk Ibu Yanti pertanyaannya tadi nyelip sertifikasi halal berlaku berapa lama dan biayanya berapa sih Bu rata-rata yang harus disiapkan oleh Baik, ini pertanyaan yang selalu ya begitu ya untuk biaya ya. Pasti semua yang bertanyanya masalah ini ya. Saya nggak mau masalah biaya dulu, saya jelaskan dulu bahwa sertifikat halal itu berlaku 4 tahun sejak ada undang-undang, sejak ada BPJPH berlaku 4 tahun. Jadi sertifikat halal keluar 4 tahun itu terikat 4 tahun ya. Bapak Ibu kalau misalnya sudah mempunyai sertifikat halal 4 tahun, terikat semuanya, ada peraturannya, ada prosedurnya, semuanya ada di situ. Nah, kalau mengenai biaya, Bapak Ibu, biaya itu relatif Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini selaku jackpreneur, usaha kecil menengah, kecil, mikro kecil begitu ya, tidak perlu khawatir. Kalau sudah nawaitunya, niatnya mau menghalalkan produknya, silahkan daftarkan saja. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah daftar, kemudian sudah ada proses, nanti akan keluar namanya akad biaya. Semuanya tergantung ya Bu Nita ya. Kita nggak bisa mengklasifikasikan kalau misalnya ini berapa tidak bisa begitu. Silakan, kami siap saja melayani masyarakat ya, terutama jackpreneur. Begitu Bu Nita. Terima kasih Bu Yanti. Saya mesti pamit kepada narasumber kita yang ada di sesi pertama. Terima kasih banyak Pak Hari, Ibu Tri, Bu Yanti, Pak Rinaldi. Terima kasih banyak. Kita ketemu di booth ya Pak ya dan Bu ya. Supaya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, kita bisa dilemparkan ke booth nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saya mau langsung manggil Pak Yuda. Pak Yuda, selamat siang Pak. Terima kasih sudah menunggu. Halo Pak. Oke, Pak Yuda masih sedang dalam telepon. Jadi jackpreneur kita selanjutnya akan beralih setelah perizinan didapat gitu kan ya, dan produk dan siap dipasarkan. Ada satu lagi hal yang paling penting untuk dibahas bersama, yaitu tentang perpajakan. UMKM adalah badan usaha yang memiliki penghasilan, karena itu wajib punya NPWP. Tapi bagaimana syarat pembuatan dan manfaat punya NPWP UMKM? Saya mau panggil Pak Yuda Wijaya yang akan menjelaskannya kepada kita. Apakah Pak Yuda sudah bisa bergabung bersama kita, Pak Yuda? Masih di mute, Pak? Belum kedengaran suaranya. Halo, Pak Yuda. Boleh dibantu kawan-kawan? Siap. Jadi silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih Mbak Nita. Dari tadi saya udah cuap-cuap, tapi saya unmute. Kok boleh sama host gitu? Saya unmute lagi, nggak boleh sama host. Jadi saya cuma dengerin Mbak Nita aja. Oke, bertanya saya ya. Ya, silakan Pak. Kenapa kita harus punya NPWP UMKM, Pak? Dan sulit nggak sih, Pak, untuk mendapatkannya? Insya Allah sangat mudah sekali. Baik, bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengaran nggak Bu izin? Kedengaran Pak. Oke, saya Yuda Wijaya dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak itu adalah instansi pemerintah yang mengelola pajak pusat ya, seperti pajak penghasilan, lalu pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Sementara kalau Dispenda adalah instansi pemerintah daerah yang mengelola pajak-pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, PBB, lalu pajak PB2 itu ya, pajak restoran, pajak hotel, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, ini para pelaku usaha calon miliarder masa depan. Amin. Ya insya Allah ya, dengan kegigihan yang luar biasa. Saya Mbak Anita waktu kapan itu sempat melihat rekaman video yang hari Kamis ya. Jadi bagaimana kita mau memilih jalan kita di era pandemi, apakah mau bertahan atau kibarkan bendera putih gitu ya. Nah, jadi doa saya tadi adalah supaya para pelaku usaha menjadi miliarder masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua diminta untuk berpartisipasi aktif dalam bela negara ya. Saya sebagai ASN, partisipasi saya adalah memberikan layanan kepada publik. Kebetulan saya adalah pegawai Ditjen Pajak, maka kepada masyarakat wajib pajak, dan kebetulan saya adalah penyuluh pajak. Jadi porsi saya adalah untuk memberikan edukasi perpajakan. Para siswa mahasiswa porsi mereka adalah belajar. Nah, para pelaku usaha gimana? Para pelaku usaha tentunya melakukan kegiatan usaha dengan benar, dengan jujur, lalu ada penghasilan yang bisa disumbangkan buat negara. Disitulah peran kita dalam membela negara. Tapi untuk pelaku usaha bisa berpartisipasi membayar pajak tentunya harus memiliki NPWP. Nah, ini slide saya di mana ya? Mas operator boleh ya? Terima kasih, di halaman berikutnya. Jadi NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu tidak asing lagi. Nah, tadi saya sudah bilang di depan, ada pajak pusat, pajak daerah, yang dimaksud di sini adalah NPWP, bukan NPWP-D ya. Jadi nomor pokok wajib pajak ini adalah sarana administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang sudah memiliki penghasilan. Jadi ada persyaratan objektifnya itu sudah memiliki penghasilan, itu fardhu ain katanya ya. Nah, kita lihat slide berikutnya, gimana sih cara memperoleh NPWP, Mas Operator. Nah, ya. Jadi mudah sekali untuk memperoleh NPWP. Bapak Ibu pelaku usaha, sekiranya belum ada NPWP, cukup datang ke KPP, atau ada unit kami di pelosok yang bernama KP2KP. Atau karena sekarang sudah di era modern, kita sudah 1 dekade lebih bermain dengan e-filing, e-nova, e-registration. Nah, di sini dengan e-registration, Bapak Ibu bisa memperoleh NPWP. Syarat-syaratnya sama ketika Bapak Ibu juga memperoleh NPWP melalui tatap muka di KPP. Untuk pelaku usaha orang pribadi cukup membawa fotokopi KTP. Jadi ada formulir, lalu serahkan fotokopi KTP sama foto kalau sekarang ya. Lalu untuk badan ini karena badan usaha tentunya ada akta notaris yang perlu disampaikan plus para pemegang saham, fotokopi para pemegang saham. Jadi simpel banget kok untuk dapatkan NPWP itu, datang saja ke KPP atau melalui online e-registration itu dan siapkan dokumennya. Dokumennya juga nggak ribet-ribet banget gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di slide berikutnya. Ini ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dirilis tahun 2018. PP nomor 23 ini menyempurnakan PP sebelumnya di 5 tahun belakangan. Jadi peraturan pemerintah ini melingkupi subjek pajak orang pribadi, badan,
yang peredaran usahanya itu di bawah 4,8 miliar. Objek pajak yang dimaksud di sini adalah objek pajak 4,8 miliar atau 400 juta sebulan lah simpelnya ya. Itu buat seluruh kegiatan usaha kecuali pekerjaan bebas, dokter, notaris, aktuaris, penilai, macam-macam ya, konsultan gitu. Atau kalau sudah dikenakan PPh final seperti jasa konstruksi itu tidak lagi masuk wilayah objek pajak di PP nomor 23 ini. Nah, di PP nomor 23 ada relaksasi diskresi dari pemerintah, tarifnya tuh hanya 5 per mil atau 0,5% dikali peredaran bruto. Jadi 5 tahun sebelumnya itu 1%. Nah, di tahun 2018 diturunkan menjadi 0,5% saja. Hak untuk menggunakan tarif tersebut buat PT itu 3 tahun, untuk orang pribadi itu 7 tahun, lebih panjang gitu ya. Sementara untuk CV firma koperasi itu 4 tahun pajak. Tapi masa sih jangka waktu ini pengen dihabisin semua? Emang nggak pengen omsetnya 450 juta sebulan kan gitu ya. Jadi wajib pajak ini kalau ingin mengikuti simpelnya, jadi ini peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini simpel banget. Jadi pelaku usaha itu membayar pajaknya hanya 5 per mil dari peredaran bruto. Jadi kalau misal 5 per 1000 ya, kalau penghasilannya itu 1 miliar, cuma 5 juta bayar pajaknya sebulan gitu kan. Nah, wajib pajak juga boleh kalau misalnya ingin menggunakan ketentuan lain. Jadi kita ada undang-undang PPh, ada tarif pasal 17, cuman tarifnya tarif tunggal untuk PP badan, tarif progresif untuk WPOP. Nah, untuk pelunasan pajaknya disetor sendiri atau dipotong oleh pihak lain. Lalu ada surat keterangan kalau wajib pajak sendiri menerima penghasilan. Jadi ini adalah kebijakan diskresi plus relaksasi dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak buat mereka pelaku usaha yang omsetnya hanya sampai 400 juta sebulan atau 4,8 miliar setahun. Coba kita lihat apa yang ada di halaman berikutnya. Bapak. Nah, ketika pandemi merajalela ke negeri ini, menjadi tamu yang tidak kita kehendaki bulan Maret lalu, Direktorat Jenderal Pajak bersama unit yang lain itu ikut turut andil mendekati masyarakat ekonomi. Jadi beberapa kebijakan dikeluarkan. Nah, ada insentif yang diberikan kepada para pelaku usaha yang tadi disebut-sebut dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi untuk mereka sejak Maret 2020 dan hingga Desember 2021 baru diperpanjang ya, kemarin itu 1 Juli. Untuk pelaku usaha ini nggak perlu bayar pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final. Nah, cukup wajib pajak ini, pelaku usaha ini melaporkan realisasi PPh final ditanggung pemerintah lewat laman atau situs pajak.id kami gitu. Ini mohon izin Mbak Nita, bahwasanya agenda ini adalah terkait dengan tema UMKM, tapi di Ditjen Pajak itu tidak pernah ada istilah UMKM gitu. Namun di peraturan pemerintah nomor 23 tadi dan sebelumnya itu diberikan pagu omset 4,8 miliar yang memang kurang lebih mereka adalah ya pelaku usaha mikro, menengah dan kecil gitu. Jadi memang kalau ada orang mau bicara simpel, oh ya UMKM itu diatur di PP 23, nah, gitu. Memang kurang lebih demikian. Jadi insentif perpajakan banyak sekali digelontorkan oleh Ditjen Pajak buat para pelaku usaha yang memproduksi masker, APK, dan lain-lain ya, untuk mendukung pemulihan kesehatan masyarakat di era pandemi ini, itu mendapat fasilitas. Nah, untuk yang omsetnya di bawah 400 juta sebulan, ini tidak perlu membayar pajak. Tapi seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ini adalah fasilitas. Kalau misalnya para pelaku usaha wajib pajak ingin membayar pajak dengan sangat terbuka,
kas negara itu menunggu. Kenapa? Luar biasa sekali pandemi ini, hingga sekarang meningkat di level atas, turun sedikit, naik lagi gitu. Pemerintah membutuhkan dana segar. Jadi tidak kenapa kalau misalnya para pelaku usaha ingin tetap membayar. Saya ingin berjihad tetap di jalur saya seperti itu. Nah, kira-kira ada yang kelewat nggak ya? Oh, tadi manfaat NPWP ya? Ya, manfaat betul, NPWP kebetulan di slide nggak ada. Gitu. Jadi NPWP ini berlaku umum buat semua masyarakat. Nah, kalau kita bicara transaksi sama Satker, instansi pemerintah, para bendaharawan pengelola DIPA itu lebih suka bertransaksi dengan rekanan yang punya NPWP, karena memang begitulah pertanggungjawabannya di dalam aplikasi perbendaharaan gitu kan. Lalu ketika wajib pajak atau pelaku usaha ingin melakukan izin, nah ini sudah ada yang namanya KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Jadi Ditjen Pajak telah melakukan MOU dengan 400-an pemerintah daerah. Jadi wajib pajak yang mau mengurus sesuatu akan dikonfirmasi tentang kewajiban perpajakannya. Nah, kewajiban perpajakan itu tentunya berawal dari NPWP. Jadi demikian Mbak Anita, karena memang waktunya tidak boleh banyak-banyak, insya Allah nanti kita akan bicara lebih banyak di sesi Q&A. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Kalaupun kita tidak sempat bicara panjang di acara ini, ada booth-nya untuk perpajakan juga insya Allah di WUFA. Nah ini ada pertanyaan, tapi insya Allah ada, betul nggak Mbak Kartika? Mudah-mudahan ada ya Pak. Iya dong, kita juga pengen jualan. Ada booth-nya, ayo Pak. Nah, siap. Kan ada kan? Ada banyak pertanyaan, misalkan ini kalau yang kena NPWP UMKM itu berarti semua yang memang berusaha ya Pak ya, yang punya usaha memang harus punya NPWP UMKM. Betul Pak? Hanya untuk mengkonfirmasi. Sebenarnya NPWP itu berlaku umum, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada NPWP buat perusahaan konstruksi, buat orang-orang kaya baru, untuk para YouTuber, untuk UMKM, itu berlaku buat semua. Jadi ketika saya memiliki penghasilan, maka sudah jatuh hukum wajib kepada saya untuk memperoleh NPWP gitu. Oke. Kalau kemudian yang berusaha, maaf Pak, kalau yang kemudian berusaha adalah istri dan memakai NPWP suami, itu bagaimana proses pembayaran pajak dari usahanya Pak? Iya, siap. Jadi secara prinsip satu rumah tangga itu satu NPWP. Satu rumah tangga, satu NPWP. Ya jangan berantem aja ya, pokoknya saling terbuka. Tapi ketentuan di kami satu rumah tangga, satu NPWP. Jadi kalau untuk pembayaran pajaknya, ya gunakanlah NPWP suami. Tapi ketika suami sama istri berkehendak untuk melakukan pisah harta di dalam administrasi mereka gitu ya, nah, ini diperkenankan si istri untuk memiliki NPWP sendiri. Nanti tinggal menyampaikan ke KPP tadi, cuma saja fotokopi NPWP suaminya dibawa gitu. Karena yang akan ditanya ketika seorang wanita datang ke KPP, ya maaf ibu sudah berkeluarga? Oh belum, langsung dibikin gitu kan. Oh sudah berkeluarga, maaf ibu, suami ibu apakah punya NPWP? Nah nanti kalau sudah NPWP, ya pakailah NPWP si suaminya. Oh enggak, saya mau ada perjanjian pisah harta. Oh ya sudah, mana fotokopi NPWP suami, lalu disiapkan. Nah NPWP ini insya Allah dalam satu hari bisa selesai. Dalam satu hari ketika permohonan sudah lengkap, toh hanya formulir dan fotokopi KTP, itu sudah jadi dalam bentuk teradministrasi di sistem ya. Lalu NPWP-nya gimana? Nah, menurut ketentuan terkini, kalau dulu NPWP itu disampaikan, dijemput sama wajib pajak ke kantor gitu ya, lalu dikasih dalam tatap muka. Nah, sekarang ini NPWP itu dikirim melalui pos ke alamat masing-masing. Olehnya itu, ketika wajib pajak membuat NPWP melalui saluran e-registration,
itu kami sangat menghimbau agar alamat yang diketik itu betul-betul lengkap, karena di dalam praktek ada wajib pajak yang akhirnya datang ke KPP, walaupun itu datangnya setahun kemudian gitu ya. Ada apa? Saya kok udah mengajukan pemotongan NPWP tapi belum dapat. Ya, kami jelaskan ketentuannya. Oh, ternyata alamatnya tidak pas gitu, sehingga mungkin mesti tujuh keliling itu petugas kurirnya. Jadi memang kami himbau Bapak Ibu sekalian di sini yang belum punya NPWP, sekiranya ingin membuat NPWP melalui aplikasi e-registration di lapak kami, Pajak.id, tolong lengkapi alamatnya hingga ke kode pos. Kurang lebih demikian, Mbak Nita. Ya, terima kasih Pak Yuda. Ini banyak pertanyaan. Ternyata banyak yang mengaku Pak belum pernah laporan pajak. Nah, kalau mau mengurus lagi, apakah akan kena denda katanya, Pak? Siap. Jadi ada hal yang terkait dengan perolehan NPWP. Jadi kami sering menyebutnya dengan DHBL, daftar hitung bayar lapor. Ketika sudah daftar mendapat NPWP, maka wajib pajak menghitung. Ketika menghitung, wah tidak terhutang pajaknya, yang nggak usah bayar. Jadi memiliki NPWP itu bukan berarti harus bayar pajak. Kalau sudah terhutang baru bayar. Tapi kan niatnya punya NPWP kan pengen maju ya. Tadi saya udah doain loh menjadi miliarder masa depan. Dan terlepas dari status UMKM gitu kan. Nah, kewajiban utama dari seorang pemilik NPWP, baik orang pribadi maupun badan, adalah melapor minimal setahun sekali. Nah, itu jatuh temponya untuk orang pribadi tanggal 31 Maret, untuk badan usaha tanggal 30 April gitu. Dendanya untuk orang pribadi kalau nggak lapor 100.000 sekali ya. Kalau badan usaha 1 juta. Berat kan? Nah, gimana nih? Saya udah punya NPWP dari tahun 2017, tapi belum lapor. Ya nggak apa-apa, lapor aja. Nanti dapat surat cinta 100.000 per tahunnya kok. Dan insya Allah pelunasannya gampang. Nggak apa-apa, biar datanglah nanti ke kantor kami, misalnya secara tatap muka. Ya walaupun ada penjarangan ya di era pandemi ini, tapi dengan datang ke kantor pajak, maka orang tidak takut lagi sama kantornya instansi pemerintah atau kantor pajak. Insya Allah kami semua sudah melayani dengan layanan seperti perbankan, Mbak Nita, betulan? Ya. Beneran. Jadi kunjungi kami, ada di sana penyuluh-penyuluh pajak yang siap melayani para masyarakat umum maupun masyarakat wajib pajak. Demikian. Iya, Pak Yuda, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau ini hampir sama sih sebenarnya tadi yang kita tanyakan, hanya konfirmasi kembali. Kalau suaminya punya NPWP bekerja, kemudian ibu punya usaha, apakah ibu bisa pakai usahanya dengan rate dari PP 23 itu, Pak? Iya, jadi untuk satu kesatuan ekonomi tadi, suaminya pegawai swasta, lalu istrinya adalah pelaku usaha ekonomi mandiri, itu bisa mendapatkan haknya tidak membayar pajak. Apabila memang tadi omsetnya sampai 400 juta sebulan gitu ya. Tapi ya berharap dong omsetnya 450 juta. Demikian Mbak Rita. Terima kasih. Saya ulangi lagi ya, teman-teman jakpreneur perempuan, kalau omsetnya kurang dari 400 juta per bulan, masih belum perlu membayar pajak ya Pak. Tapi kan doanya adalah minimal dapat 450 juta per bulan, supaya maju terus. Mbak Nita, untuk tidak membayar pajak itu tadi di era pandemi ya. Jadi selama ada pandemi. Relaksasi ya hingga Desember 2021. Tapi kalau pengen banget bayar pajak, jihad buat negara ini, silakan. Kas negara tidak menutup rekeningnya gitu. Terima kasih Pak Yuda. Terakhir kalau nihil tetap harus lapor kah? Iya. Jadi minimal tadi pemilik NPWP melaporkan SPT-nya setahun sekali. Tapi kalau nihil terus, ya udah capek kali ya bikin SPT setahun sekali. Bisa wajib pajak itu mengajukan permohonan status non efektif, Mbak Nita. Oh gitu Pak? Iya, mengajukan seperti para pensiunan kan kasihan tuh. Sekarang kan kita eranya era digital gitu ya. Ada pensiunan yang tidak memiliki izin, mohon maaf, keturunan atau saudara yang lebih muda, sehingga mengawal mereka untuk menyampaikan SPT tahunan
biarpun 5 tahun sekali ya cukup berat gitu. Nah, kepada mereka kami beri fasilitas, Bapak kami tawarkan untuk non efektif saja ya. Nah, mereka berterima kasih. Jadi seperti yang tadi bertanya, kalau nihil lapor nggak sih? Tetap lapor. Tapi kalau malas lapor, boleh datang ke KPP mengajukan permohonan status non efektif gitu. Ya. Nanti bisa diaktifkan lagi kalau sudah ada usaha lagi. Demikian Mbak Nita. Pak Yuda, pertanyaan terakhir dari Ibu Sri. Apakah staf pajak Bapak bisa mendampingi pelaku usaha dengan sabar, Pak? Ada cerita apa nih, Ibu Sri? Ya, trauma nih kayaknya urusan pajak. Silakan, Pak. Oke, betul. Jadi memang ya Direktorat Jenderal Pajak untuk yang pernah kena kasus ya karena tidak patuhan ya, mereka mungkin sampai tobat-tobat ya menyebalkan lagi orang pajak ini karena si A, B, C ini kena tagihan sangat besar baik pokok maupun dendanya. Nah kemarin tanggal 24 Mei Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan jilid kesekian. Jadi KPP-KPP itu dulu ada seksi-seksi pengawasan dan konsultasi. Jadi wajib pajak konsultasinya ke seksi pengawasan konsultasi. Nah sekarang seperti saya sudah menjadi fungsional penyuluh, di KPP sudah ada helpdesk yang isinya adalah para penyuluh pajak. Yang melayani permohonan pemindah bukuan, permohonan dan lain-lain itu juga dilakukan oleh penyuluh pajak. Jadi insya Allah kita sama-sama terbuka, silakan sampaikan apa yang ingin Ibu ketahui, datang ke KPP, tentunya dengan penjarakan tadi, dan insya Allah bisa dilayani dengan sabar. Jangan khawatir Ibu Sri. Terima kasih Pak Yuda. Kalau saya sabar nggak barusan? Sabar banget Pak. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya hampir sama semua karena sulit. Siap, saya rasa demikian sih. Masih belum paham apakah kalau sudah punya NPWP pribadi, kemudian tadi sempat membahas tentang NPWP badan usaha, apakah artinya saya punya 2 NPWP sebagai badan usaha, sebagai yang punya badan usaha dan sebagai pribadi gitu. Nah itu yang tadi pertanyaannya sebagian besar soal itu juga. Itu Ibu Sri Sumbiring masih bilang sabar Pak ya katanya. Insya Allah sabar Bu. Ya, terima kasih. Ya nanti dibuka sesi yang lebih panjang lagi aja. Atau misalnya betul-betul ada booth, ya sampaikan saja permohonan kepada kita untuk bisa mengirim orang ke sana gitu ya, Mbak Nita. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Barangkali nanti biar bisa sekalian dibantu untuk pengurusan NPWP pribadinya yang kemarin masih tiba-tiba nonaktif segala macam gitu ya. Jadi bisa diskusi di sana. Terima kasih banyak Pak Yuda. Kita terbatas sekali waktunya, sayang sekali. Iya, sayang sekali. Masih banyak pertanyaan. Iya. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Demikian. Keren Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak Yuda. Semoga doanya dikabulkan, kita semua jadi miliarder yang baru untuk Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman Jakpreneur perempuan.